Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenan Kaiser Putra dan saya berasal dari kelompok 13. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang joint probability distribution atau distribusi peluang gabungan ya. Oke, kita lanjut saja. Pengertiannya ini distribusi probabilitas gabungan ini memiliki syarat dan ini untuk yang diskrit ya. Syaratnya itu adalah f x y itu harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua x y. Terus yang kedua, sigma x, sigma y, f x y itu sama dengan 1. Jadi kalau ditambahkan ini semuanya jadi 1 ya. Terus peluang x dan peluang x y itu sama dengan f x y. Jadi yang ini nilainya sama dengan yang ini. Untuk setiap daerah A di bidang x y, maka peluang x y elemen A ini itu nih rumus untuk mencari peluang tertentu, peluang distribusi probabilitas gabungan tertentu. Gitu ya. Lanjut. Kita masuk ke soal sekarang. Ada 6 buah bola di dalam sebuah box dan akan diambil 2 bola. 2 berwarna merah, 3 berwarna biru dan 1 berwarna hijau. Misal bola berwarna merah sama dengan X dan bola berwarna biru sama dengan Y. Tentukan A distribusi peluang gabungan X dan Y, dan terus B itu peluang X Y elemen A bila A daerah dari X Y di mana X plus Y lebih kecil atau sama dengan 1. Lanjut ke jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kita tahu dari soal tadi bahwa X itu sama dengan bola merah dan Y itu sama dengan bola biru. Terus setelah kita tahu hal ini, kita cari nilai semestanya. Nilai semesta sama dengan 6 ini didapat dari sini 6 bola, terus 2 ini diambil 2 bola. Ini nih 6 untuk mencari nilai semestanya ini jadikan faktorial, terus ini juga dijadikan faktorial ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Kalian pasti bertanya-tanya sekarang, Bang, kenapa bisa dapat 4 faktorial nih? Nah, ini 4 tambah 2 ini kan jadinya 6 kan. Gini nih, dapat 4 faktorial itu 6 dikurang 2. 6 kurang 2 jadinya 4 faktorial kan. Terus 2 sini jadiin di sini. Karena sudah dapat itu, kita lakukan saja nih. 4 faktorial coret, 4 faktorial coret. 6 kali 5 30. 2 faktorial itu 2, hasilnya 2. 30 per 2 sama dengan 15 gitu. Terus kita jawab deh. Untuk bola merah itu 2x sigmanya ya, 2x. Bola merahnya itu cuma ada 2 di soal nih, 2. Sedangkan bola Y itu 3, sedangkan bola hijau itu 1. Nih bola biru, bola merah tadi, bola biru 3y, bola hijau 1 per 2 kurang x kurang y. Karena bola hijau ini tidak ada variabelnya, tidak ditentukan di soal kalau variabelnya ada. Jadi kita buat seperti ini, 1 per 2 kurang x kurang y. Jadi intinya sih bola hijau bakal terambil kalau ada satu bola yang tidak terambil di bola merah maupun bola biru, dan bola hijau itu cuma ada satu di kotak itu, di box itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke itunya nih, distribusi peluang gabungannya, rumus distribusi peluang gabungannya. F x, y itu 2x 3y 1 2 kurang x kurang y. Ini nggak ada per ya, ingat ya, ini nggak ada per, kayaknya salah nih, nggak ada per 15 dengan ketentuan x 0 1 2 y 0 1 2 1 lebih kurang sama dengan lebih kecil atau sama dengan x plus y lebih kecil sama dengan 2. Kenapa di x ini 0,1,2? Karena yang diambil bolanya itu cuma 2 dan bola merah itu cuma ada 2. Jadi peluangnya itu antara tidak terambil, 1 bola terambil atau 2 bola terambil. Sedangkan yang y itu juga sama 0,1,2. Walaupun bola biru ini ada 3, tapi tetap di soal dia cuma diambil 2. Jadi tidak mungkin pas kita ngambil 2 bola itu keluarnya 3 bola biru, tidak mungkin terjadi. Jadi yang ada di sini cuma ada 0,1,2 gitu. Gitu aja ya cara logikanya. Terus yang ini nih, bola hijaunya kenapa tidak 0 tapi 1? Ini terjadi karena tidak mungkin terjadinya peluang di mana bola biru dan bola merah
itu yang terambil cuman itu ya, cuman satu ya, ya nggak sih? Cuman satu, cuman satu, antara bola merah dan bola biru itu cuman nol, nggak ada yang terambil, cuman nol, bukan cuman satu, cuman nol. Jadi pas bola hijau itu terambil, itu paling tidak cuman satu yang bisa diambilnya, cuman satu yang bisa diambil bola hijau itu. Nah, 1 X plus Y 2. Itulah kenapa di sini jadi 1 bukan 0. Paham? Oke, lanjut lagi kita ke yang B ya. Ini nanti aja ya. Yang ini yang B dulu. P X Y elemen A bila A daerah X Y di mana X plus Y lebih kecil atau sama dengan 1. F X Y itu artinya yang dapat itu cuman F01 sama F10 karena nilai X plus Y itu harus lebih kecil atau sama dengan 1. Di sini harusnya bisa juga tambah F00. Tapi karena F00 itu tidak ada hasil, maka kita coret aja itu. Tidak mungkin terjadi. Langsung masuk ke rumus. Peluang ini 3111 2111 ini dapatnya di mana? Dapat dari mana? Kalian tanya, dapatnya dari sini. Nih. Tadi ini kan 0,1, jadi X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 0 di sini kan 20, kita coret aja. Bam, enggak terpakai. Terus yang Y-nya 1, 31. Karena yang bola hijaunya dapat lagi 1/2 kurang X-nya tadi 0, Y-nya tadi 1. 2 kurang 0 kurang 1. Jadinya 1 ya, 1/1. 1/1. 31 11 dapatnya. Yang ini juga 10. Y-nya nggak ada, terus 2 X 1, terus yang ini 1 2 kurang 1 kurang 0, 1 jadi 1. Nah, kita jabarin deh. 3 faktorial jadi 3 kali 2 faktorial. Terus ini 3 kurang 1 dapatnya 2 faktorial. Terus 1 ini turun di sini 1 faktorial. 2 faktorial coret dapatnya 3 ya. Terus yang ini 2 faktorial 2 kurang 1 faktorial 1 faktorial. Ini 1 faktorial 1 kurang 1 0 faktorial 1 jadi ya. Ini bukan tambah, ini kali, ingat. Ini kali, ini harusnya kali ini. Terus 3 tambah 2 faktorial 3 tambah 2/15 jadinya 5/15. 5/15 1/3. Oke, sudah selesai, kita dapatnya nilai B. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan tentang tabel distribusi peluang gabungan ya. Karena tadi kita sudah cari cara mencari nilai B, yaitu peluang XY elemen A ini yang hasilnya adalah 5/15. Kita lanjutkan lagi ke beberapa tabel-tabel lain ya, dengan kondisi F, X, Y, X di sini, Y di sini ya. Nah, ini. Nah, ada sesuatu yang unik lah di sini. F, X, Y di mana X dan Y itu 0,0. Dan hasil dari peluangnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena ini adalah kemustahilan. Karena tidak mungkin pada saat seseorang mengambil 2 bola secara acak dan yang diambilnya itu 0 bola merah dan 0 bola biru, maka yang diambilnya itu cuma 1 artinya ya. Dan yang diambilnya itu artinya 2 bola hijau kan. Sedangkan bola hijau yang ada di dalam box itu hanya ada 1. Sehingga hal ini menandakan bahwa tidak mungkin terjadi di mana seseorang mengambil mengambil 2 bola acak dan mengambil 2 bola hijau, padahal di dalam box itu hanya ada 1. Nah, seperti ini lagi, F01 tadi 3/15 kita dapatkan, terus F10 tadi 10 2/15 ditambah jadi 5/15 kan yang di sini nih. Terus yang ini juga F02 ya, kayak tadi sih cara mencarinya. Akhirnya mendapatkan semua ini. Yang hasil tambah dari ini adalah 1 untuk syarat sebuah tabel itu dikatakan distribusi peluang gabungan. Nah, ada yang unik lagi nih. Jumlah lajur sama jumlah baris ini marginal. Jadi ini nanti kita bakal pelajarin lagi
hasil ini adalah hasil tambah dari yang sini sampai sini, ini hasilnya ini. Terus yang ini juga ini hasilnya sampai ini 6/15, 7/15, 2/15, ini namanya marginal ya, distribusi marginal. Lanjut ke soal 2 ya. Soal 2 itu continue, distribusi peluang gabungan untuk continue ya. Sebuah industri membuat dua produk berbeda setiap hari, elektronika dan celana jeans. Dua produk ini kita misalkan X dan Y, di mana X untuk elektronika dan Y untuk celana jeans. Distribusi peluang gabungannya adalah ini, kita sudah dapat distribusi peluang gabungannya. Yang kita cari itu cuman peluang di mana X lebih kecil sama dengan setengah, Y lebih kecil sama dengan setengah juga. Ini distribusi peluang gabungannya, joint probability distributionnya. Kita nanti pakai ini. Fxy sama dengan 2/3 dalam kurung X plus 2Y, di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1, dengan nilai 0 di tempat lain. Selain ini nilainya pasti 0. Jadi misalkan kalau X nya itu minus 1, pasti 0 nilai ini. Nih, kita cari P di mana X lebih kecil dari setengah, Y lebih kecil dari setengah. Cara mencarinya itu adalah integral gabungan ya. Integral gabungan di mana kita masukkan integral gabungan antara X lebih kecil sama dengan setengah dan Y lebih kecil dari sama dengan setengah dalam satu rumus. Kita breakdown dulu hasil dari kenapa bisa dapat gini ya. 2/3 X plus 2Y dx ini 2/3 X plus 2Y ini dapat dari sini nih. Tentuan dari distribusi peluang gabungannya ya. Nah, ini yang di kotak merah ini nih, dengan integral batas atas 0,5 batas bawah 0 ini, dapat dari mana kalian tanya? Dapatnya dari sini. Yang Y lebih kecil sama dengan setengah. Nih, 0 ini dapat dari mana kalian tanya? 0 ini dapat dari batas yang ini. Nih 0 nih. Ini batas yang di sini. Batasnya kan 0 kan di sana. Tuh, yang merah ini punyanya si Y, dan yang di sini yang hijau yang di luar dari kotak merah itu punyanya si X. Nah, perlu diketahui kalau yang merah ini kalian ngambil batas atas yang di sini nih, batas atas integral yang Y ini harus memakai yang punya X. X lebih kecil sama dengan setengah. Ingat, harus diingat tuh ya. Yang ini 0,5 ini kalian pakai yang X lebih kecil dari sama dengan setengah. Jadi misalkan X lebih kecil sama dengan 1/3, Y lebih kecil sama dengan setengah. Walaupun ini punya Y lebih kecil dari sama dengan setengah, tapi batas atas yang kalian pakai itu harus pakai yang X. Jadi ini kalau ini 1/3, di sini jadi 0,33 ya, bukan 0,5 walaupun di sini setengah. Sebaliknya juga. Pada saat di sini yang walaupun punya si X, kalian harus ngambil yang Y. Karena di sini soalnya sama, jadi tidak signifikan ya itu. Tapi kalau untuk soal yang lain pasti kalian jangan sampai kebalik lah ya. Itu, lanjut lagi. Nih. Pertama kita itu dulu. Kerjakan soal yang ada di kotak merah ini dulu ya. Kita buatnya itu abaikan saja dulu yang ini sama yang ini. Nanti kita bakal buat. Sini. Pertama integral batas atas 0,5 batas bawah 0, 2/3 X plus 2Y dx. Itu kita integralkan. 2/3 kita majukan ke sini. Biar tidak masuk ke dalam integral. Terus integral dari X itu setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat itu artinya X kuadrat per 2 ya. Terus 2Y karena tidak ada X, langsung masukin aja X-nya, 2XY. Jadi masuk sini. Hasil dari ini di sini 2/3 tadi kita keluarin. Terus X ini integralnya jadi X kuadrat per 2, terus 2Y ini integralnya jadi 2XY. Masukin batas atasnya ke sini 0,5 dan batas bawahnya sini 0. Nah, ingat ya, 0,5 ini punyanya si X. Punyanya si X. 0,5 nih X, 0 nih X. Karena ini 0, di sini biasanya ada lagi. Kalau di sini nggak ada 0, di sini bakal ada lagi kurang berapa gitu ya. Tapi karena di sini 0, kita langsung coret aja.
0,5x ganti x nya ini jadi 0,5 kuadrat, terus x nya ini jadi 0,5 itu setengah kan, setengah kali 2 itu hasilnya 1 y, jadi ini y aja langsung. Terus 0,5 kuadrat per 2, 0,5 kali 0,5 itu 0,25 itu seperempat bagi 2 itu sama dengan seperempat kali setengah. Seperempat kali setengah itu seperdelapan. Seperdelapan kali 2 per 3 itu sama dengan 2 per 24. 2 per 24 jadiin 1 per 12. Dapat nih 1 per 12. Terus Y 2 per 3. Masukin aja 2Y per 3. Itu dapat kita sudah. Untuk yang ini, yang kotak merah ini, kita dapat ini 1 per 12 plus 2Y per 3. Turunin yang integral batas atas 0,5 batas bawah 0 dy untuk dicari lagi ya bang. Ini jadi hasilnya 1 per 12 plus 2y per 3 dy dengan integral batas atas 0,5 batas bawah 0. Integralkan 1 per 12, integral y 1 per 12 itu y per 12 ya. Terus 2y per 3 itu berarti setengah kali 2 per 3 y kuadrat. Setengah kali 2 per 3 itu hasilnya 2 per 6. 2 per 6 y kuadrat. Ya, 2 per 6 y kuadrat bisa kita sederhanakan jadi 2y kuadrat per 6. Batas atasnya tulis di sini, batas bawahnya tulis di sini. Ini untuk y 0,5 untuk y sama dengan 0,5. 0,5 ganti 0,5 per 12, terus yang ini juga 0,5 kali 0,5 itu 0,25 jadi seperempat, 2 kali seperempat per 6. Ini 0,5 seper 2 ya. Seper 2 bagi 12 itu seper 2 kali seper 12, seper 24. Terus 2 kali seperempat itu 2 per 4 setengah. Setengah per 6 itu setengah kali seper 6. Setengah kali seper 6 seper 12. Seper 12 kalau ditambah dikali seper 12 kalau dijadiin penyebutnya 24 jadi 2 per 24. Per 24 tambah 2 per 24 jadinya 3 per 24. 3 per 24 kalau kita sederhanakan jadi 1/8 atau 0,125 ya. Dan kira kita selesai menjawab soal yang ini. Jadi nilai dari peluang munculnya X lebih kecil atau sama dengan setengah dan Y lebih kecil atau sama dengan setengah itu 0,125 atau 1/8. Oke, itu saja penjelasan dari saya akan teman saya akan melanjutkan soal 3-4 distribusi peluang gabungan dan peluang harapan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya contoh soal distribusi peluang gabungan. Untuk soal pertama, misal sebuah kotak berisi 3 bola berwarna biru, 2 bola berwarna merah, dan 3 bola berwarna hijau. Misal dipilih secara acak 2 bola. Untuk pertanyaan A, f, x, y, fungsi peluang gabungan. Untuk pertanyaan B, peluang x, y dalam daerah A di mana A adalah x, y dengan syarat x plus y kurang sama dengan 1. Penjelasan untuk soal nomor A. X sama dengan banyaknya bola berwarna biru yang terpilih, y banyaknya bola berwarna merah yang terpilih. Bisa kita lihat di sini fungsi peluang gabungan bisa dilihat dari tabel di PowerPoint. Dan untuk jawaban B, sigma x, y dengan syarat x plus y kurang dari 1, f x, y. Di sini akan menjumlahkan 3 per 28 plus 9 per 28 plus 6 per 28 dengan hasil 18 per 28. Untuk soal nomor 2, diketahui fungsi pada peluang gabungan perubah acak x dan y adalah fx sama dengan 2 per 5 dalam kurung 2x plus 3y tutup kurung 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, 0 lebih kecil daripada y lebih kecil daripada 1. Tentukan peluang x, y dalam daerah A di mana A adalah x, y 0 lebih kecil daripada x lebih kecil dari 1 per 2, 0 lebih kecil dari 1 per 4, lebih kecil dari 1 per 2. Jawaban P, x, y dalam daerah A sama dengan x, y 0 lebih kecil pada x, lebih kecil 1 per 2 sama dengan 0 lebih kecil
daripada 1/4 lebih kecil dari 1/2. Di sini bisa kita lihat 2x plus 3y menghasilkan 1/10 dalam kurung 1/2 ditambah 3/4 dikurang 1/4 ditambah 3/16 dengan hasil 13/160. Itulah contoh soal dari distribusi peluang gabungan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu harapan matematik. Harapan matematis atau nilai ekspektasi adalah satu konsep yang penting di dalam teori peluang dan statistika. Bisa dibilang ekspektasi adalah harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang muncul. Ekspektasi matematis yaitu sama dengan harapan matematik. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal. Diketahui tabel peluang distrik X sebagai berikut, di mana X, 2, 4, 6, 8 itu adalah kejadian. Sedangkan setengah, 1/4, 4/6, dan 2/4 adalah peluang. Maka kita akan tentukan nilai rata-rata matematis dengan cara 2 dikali 1/2 ditambah 4 dikali 2/12 ditambah 6 dikali 4/6 ditambah 8 dikali 2/4 sama dengan 30 ditambah 50 ditambah 80 ditambah 102/12. Maka hasilnya adalah 21/5/6. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Dalam sebuah permainan dengan dadu, seorang pemain mendapatkan hadiah 10 permen jika muncul angka 2, 20 permen jika muncul angka 4, membayar 5 permen jika muncul angka 6. Sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Berapa harapan kemenangannya? Maka kita akan penyelesaian kita membuat tabel peluang terlebih dahulu, di mana X 0, 10, 0, 20, 0, min 5 itu adalah kejadian, dan Px sama dengan X 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6 itu adalah peluang. Dan akan menunjukkan hasilnya seperti 0 dikali 1/6 ditambah 10 dikali 1/6 ditambah 20 dikali 1/6 ditambah 0 dikali 1/6 ditambah dalam kurung min 5 dikali 1/6 sama dengan 1 ditambah 61 ditambah 121 ditambah 1 ditambah min 31/6 sama dengan 25 1/2, dan kita kecilkan menjadi sama dengan 25,5. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang mengenai harapan matematis. Sekian dari saya, Rizky Naramansyah, PMG 1A 019 094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.